Sekarang kita masih di Sensi, tetapi tempat ini tidak sepenuhnya nyata. Benar dan salah. Xiao Yan terbatuk 2 kali dan segera mengganti topik pembicaraan untuk meredakan kecanggungan. Ada banyak kasus kerutan ruang. Tetapi hal itu hampir tidak pernah terjadi kecuali dalam keadaan khusus. Dari apa yang Anda katakan sebelumnya, seharusnya itu muncul lebih dari 1 kali, artinya keinginan dunialah yang mengubah aturan. Mari kita katakan seperti ini, jika orang-orang kuat di seluruh dunia berada di rumah kaca dan lingkungan yang cocok. Akibatnya, pertumbuhan mereka pasti akan mandek. Dunia sengaja menciptakan kekayaan agar orang-orang yang lebih berkuasa dapat bergabung. Tentu saja, melakukan hal itu tidak lebih dari sekadar memaksakan sesuatu untuk terjadi, dan konsekuensinya sangat ekstrim. Anda benar-benar dapat membina beberapa orang yang kuat, tetapi pada saat yang sama Anda juga akan menderita kerugian, jadi Anda harus terlebih dahulu memahami manfaatnya. Ye Beijing lalu dengan sabar menjelaskannya secara perlahan. Semua orang mengangguk sedikit, dan ekspresi mereka masing-masing menunjukkan bahwa mereka mengerti. Tetapi tidak jelas apakah saya benar-benar memahaminya. Namun, Xiao Yan mengerti apa yang dikatakannya. Mungkin ini juga merupakan tindakan yang tidak berdaya oleh Sensi. Ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa hanya ada sedikit orang kuat di Sensi sekarang, dan dunia telah berusaha mencari solusi. Biarkan lebih banyak orang jenius tumbuh dewasa. Ruang di sini lebih besar dari yang Anda kira. Saat semua orang tengah memikirkannya, Gu Shenhao tiba-tiba mengeluarkan suara teredam. Rasanya seolah-olah terhantam sesuatu dengan keras. Semua orang mendongak dan melihat seekor binatang aneh yang menyerupai pesawat ulang-alik panjang, dengan keras menghantam dewa stok itu dengan kepalanya. Xiao Yan segera bergerak dan memasuki kehampaan. Ketika binatang buas itu melihat Xiao Yan, ia tertawa mendesis. Ia segera menyerbu ke arah Xiao Yan. Tampaknya tidak memiliki kecerdasan. Xiao Yan tiba-tiba mengepalkan tinjunya dan meninju kepalanya. Suara teredam menyebar, dan kepala keras binatang buas itu benar-benar hancur berkeping-keping, dan suara retakan terdengar. Lalu terdengar suara ratapan. Seketika binatang buas itu mengeluarkan aura gelisah. Sebelum reaksi anti-peradangan dapat dimulai, tubuhnya meledak. Ini terjadi saat tidak ada tanda-tanda penghancuran diri. Meledak dengan suara keras, menciptakan kekuatan tumbukan dalam jarak tertentu. Sosok Xiao Yan malah terdorong mundur sedikit. Tubuhnya berlumuran darah ungu, dan tiba-tiba kabut putih tebal mengepul darinya. Rupanya darahnya juga sangat beracun. Xiao Yan segera menggunakan api untuk mengusirnya. Sekarang dia dalam wujud roh, daya tahannya terhadap racun sangat lemah, jadi dia mengeluarkan tablet pemecah racun wulin dan menelannya. Setelah beberapa saat, dia baru saja mengeluarkan racun dari tubuhnya secara tuntas dan hendak meninggalkan. Kabut darah ungu yang terbentuk dari ledakan itu digunakan untuk menghilangkan peradangan. Tepat saat dia hendak pergi, dia melihat cahaya bersinar di dalamnya, jadi dia mengangkat tangannya dan melambaikannya. Kabut darah menghilang begitu saja. Di antara mereka muncullah satu yang bersinar bagaikan kristal. Xiao Yan melambaikan tangannya dan terbang di depannya. Ini adalah batu kristal. Teksturnya sangat dingin dan mengeluarkan bau yang aneh. Jelas ini bukan batu biasa atau inti hewan. Xiao Yan kembali ke rumah dewa kuno, dan batu emas itu digantung di udara dan dibawa ke Ye Beijing. Ye Beijing sedikit mengernyit, mencubit dagunya dan memandanginya lama, lalu menggelengkan kepalanya, menandakan bahwa dia tidak begitu tahu apa itu. Xiao Yan mengambilnya kembali. Apapun yang muncul di sini bisa jadi petunjuk. Singkatnya, melindunginya mungkin berguna nanti, tapi sekarang mereka sudah tidak ada lagi. Tidak ada arah yang jelas, meskipun tempat ini tidak luas. Namun, pencarian tanpa tujuan tidak hanya akan membuang banyak waktu, tetapi juga akan menghasilkan sedikit hasil pada akhirnya.
Xiao Yan teringat gulungan yang diberikan ratu kepadanya dan lembaran giok yang disalin dari tempat Qian Zuang, lalu mengeluarkan keduanya. Jika salah satunya adalah peta, itu akan lebih baik. Jika tidak, ia bisa mulai mencari di sini. Itu hanya membuang-buang waktu. Lembaran batu giok dangkal itu berisi peta tempat ini. Gambar ratu juga dapat digunakan sebagai referensi karena ia memiliki bintang yang memancarkan cahaya yang sangat kuat. Dapat dikatakan sangat memikat mata, merupakan lukisan yang tiada taraf dengan cahaya yang berkilauan di sekelilingnya, dan dipadukan pula dengan prasederhana. Bintang-bintang di sekitarnya dapat digunakan untuk menentukan bahwa keduanya adalah peta, tetapi kedua peta tersebut jelas berbeda. Bagaimanapun juga, ratu adalah ratu. Dia menempelkan catatan di seluruh gulungan Xiao Yan. Catatan-catatan ini sebenarnya berisi catatan sederhana tentang kekuatan manusia, bumi, dan surga. Ada satu kata yang tertulis di setiap catatan, dan hanya ada 4 kata ini. Secara sekilas dapat dilihat bahwa keempat kata ini sesuai dengan tingkat bahayanya. Manusia mesin merupakan level terendah, dan juga paling besar jumlahnya. Tetapi mengapa gulungan ini terbagi menjadi 2 lapisan? Mungkinkah ada 2 lapisan lipatan ruang di sini? Xiao Yan melihat gulungan itu. Ada garis pemisah yang jelas di dalamnya. Setelah garis pemisah ini, kertas di atasnya berubah. Gulungan konsentrasi agak rumit, tetapi setelah masuk ke sini, itu dapat berhubungan dengan bintang-bintang ini. Ini dapat menghemat banyak waktu bagi Xiao Yan. Antarmuka manusia mesin adalah yang terendah, jadi berhati-hatilah dan mulailah dengan memahami peraturan di sini, dimulai dengan pendaftaran manusia. Xiao Yan bergumam. Ye Beijing juga menatap gulungan itu dengan serius sambil menundukkan dagunya. Wah, dia layak menjadi ratu. Dengan tempat tinggal yang demikian mulia, tidak mengherankan jika yang mulia dapat menjadi makhluk sakti tingkat atas. Benar saja, di balik pria yang kuat, ada istri yang cerdas dan cakap. Ye Beijing sangat memujinya dan berkata bahwa dia sendiri tidak bisa begitu teliti. Sebelum Xiao Yan masuk ke sini, dia telah menjelajahi sebagian besar tempat itu, yang menghemat waktu Xiao Yan dan menghindari beberapa bahaya yang tidak perlu. Xiao Yan memastikan bahwa ada 2 bintang yang paling dekat dengan mereka dari lokasinya. Kedua bintang itu tampak hampir sama, tetapi levelnya dalam gulungan itu justru berseberangan. Yang di sebelah kiri sedikit berwarna putih, yang merupakan level tertinggi di bawah garis hitam, sedangkan yang di sebelah kanan adalah level manusia. Ada perbedaan besar antara keduanya, jika tidak ada peta. Jika mereka terburu-buru dalam keadaan darurat tanpa mengetahui aturannya, mereka akan langsung berada dalam situasi yang sangat berbahaya. Gu Shenhao berubah menjadi pelangi panjang, dan Xiao Yan adalah orang pertama yang memasuki bintang manusia mesin. Kekosongan di sini tidak terlalu lebar untuk kecepatan Gu Shenhao, dan dia mencapai bintang yang ditandai dalam gulungan dalam waktu kurang dari setengah hari. Bintang itu seluruhnya berwarna kuning merah, dan saya baru menemukannya setelah memasukinya. Bumi terbuat dari batu merah, dan warna kuning yang terlihat sebelumnya adalah pasir kuning di seluruh langit. Setelah dewa kuno itu tiba, ia dengan cepat dan perlahan berjalan di atas bintang-bintang. Tak lama kemudian, ada napas yang bergerak di pasir kuning. Xiao Yan bergerak lagi dan menyerbu badai pasir kuning tanpa rasa takut. Sesaat kemudian, terjadi ledakan, dan seekor kelabang raksasa yang panjangnya beberapa ratus kaki terbakar. Demikian pula, tanpa peringatan apapun, dia tiba-tiba meledak. Menciptakan dampak. Bahkan badai pasir kuning pun terguncang.